Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok kelas kriminologi akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yang terdiri dari anggotanya, yaitu Ainul Mardiah dengan nomor NIM 2110112055, Alfitri Rahmadena dengan nomor NIM 2110113070, dan saya sendiri, yaitu Devi Safira dengan nomor NIM 2110112163. Materi yang akan kami diskusikan yaitu tentang aliran perkembangan kriminologi, yang terdiri dari satu, aliran klasik, dua, aliran positif yang terdiri dari determinisme biologis, determinisme sosiologis, tiga, aliran kartografik, empat, aliran marxis atau konflik. Baiklah, untuk materi aliran klasik dan aliran positif akan dibacakan oleh Ainul Mardiah. Kepada Ainul Mardiah dipersilahkan. Baiklah, saya akan membacakan materi tentang aliran klasik. Mazhab ini muncul pada abad ke-18 yang dipelopori oleh Cesare Beccaria. Aliran ini timbul di Inggris pada abad pertengahan ke-19. Anggota yang paling menonjol dari para pemikir ini termasuk Cesare Beccaria dan Jeremy Bentham. Aliran ini dengan doktrin of free will-nya mendasarkan pada filsafat hedonitis yang memandang bahwa manusia mempunyai kebebasan memilih perbuatan yang dapat memberikan kebahagiaan dan menghindari perbuatan-perbuatan yang akan memberikan penderitaan. Landasan dari aliran kriminologi klasik ini adalah bahwa individu dilahirkan bebas dengan kehendak bebas atau free will. Untuk menentukan pilihannya sendiri, individu memiliki hak asasi. Negara dibentuk untuk melindungi hak-hak tersebut dan muncul sebagai perjanjian sosial antara yang diperintah dan yang memerintah. Setiap organ negara hanya menyerahkan sebagian haknya kepada negara. Ciri-ciri atau landasan kriminologi klasik. Yang pertama yaitu manusia dilahirkan dengan kehendak bebas atau free will untuk menentukan pilihannya sendiri. Yang kedua yaitu manusia memiliki hak asasi di antaranya hak untuk hidup, kebebasan, serta memiliki kekayaan. Yang ketiga yaitu pemerintah negara dibentuk untuk melindungi hak-hak tersebut dan muncul sebagai hasil perjanjian sosial antara yang diperintah dan yang memerintah. Yang keempat yaitu setiap organ negara hanya menyerahkan sebagian hak asasinya kepada negara sepanjang diperlukan oleh negara untuk mengatur masyarakat dan demi kepentingan sebagian terbesar dari masyarakat. Yang kelima yaitu kejahatan merupakan pelanggaran terhadap perjanjian sosial. Oleh karena itu, kejahatan merupakan kejahatan moral. Yang keenam, hukuman hanya dibenarkan selama hukuman itu ditujukan untuk memelihara perjanjian sosial. Oleh karena itu, tujuan hukuman adalah untuk mencegah kejahatan di kemudian hari. Yang ketujuh yaitu setiap orang dianggap sama di depan hukum. Oleh karena itu, seharusnya setiap orang diperlakukan sama. Kemudian aliran positif. Aliran positif muncul ketidakpuasan dari jawaban-jawaban aliran klasik. Aliran yang berusaha menjelaskan mengapa seseorang bisa bertindak jahat. Aliran ini bertolak pada pandangan bahwa perilaku manusia ditentukan oleh faktor-faktor di luar kontrolnya, baik yang merupakan faktor biologik maupun kultural. Singkatnya, aliran ini berpegang pada keyakinan bahwa kehidupan seseorang dikuasai oleh hukum sebab akibat atau causa-effect relationship. Aliran ini mempunyai landasan berpikir sebagai berikut. Yang pertama, kehidupan manusia dikuasai oleh hukum sebab akibat. Yang kedua, masalah-masalah sosial seperti kejahatan dapat diatasi dengan melakukan studi secara sistematis mengenai tingkah laku manusia. Yang ketiga, tingkah laku kriminal adalah hasil dari kondisi abnormalitas yang mungkin saja abnormalitas ini terletak pada individu atau juga pada lingkungannya. Yang keempat yaitu tanda-tanda abnormalitas tersebut dapat dibandingkan dengan tanda-tanda yang normal. Yang kelima, abnormalitas ini dapat diperbaiki, maka penjahat pun dapat diperbaiki. Yang keenam yaitu treatment telah menguntungkan bagi penyembuh penjahat, sehingga tujuan dari sanksi bukanlah menghukum melainkan memperlakukan atau membina pelaku. Pelopor dari ajaran positif ini adalah Cesare Lombroso pada tahun 1835 sampai 1909. Ajaran Lombroso ini menggabungkan positivisme Comte, evolusi dari Darwin, serta banyak
lagi pioner dalam studi tentang hubungan kejahatan dan tubuh manusia. Mazhab ini dikenal sebagai mazhab Italia. Menurut pelopornya, kejahatan merupakan bakat manusia yang dibawa sejak lahir. Dikatakan oleh Lombroso, criminal is born, not made. Teori Lombroso tentang born criminal atau penjahat yang dilahirkan menyatakan bahwa para penjahat adalah suatu bentuk yang lebih rendah dalam kehidupan, lebih mendekati nenek moyang mereka yang mirip kera dalam sifat, bawaan, dan watak dibandingkan dengan mereka yang bukan penjahat. Manusia, menurut Lombroso, dapat dibedakan dari non-kriminal melalui beberapa aktivitas atavistik stigma atau ciri fisik dan makhluk. Ada beberapa proposisi yang dikemukakan oleh Lombroso tentang born kriminal ini. Yang pertama yaitu penjahat dilahirkan dan mempunyai tipe yang berbeda-beda. Yang kedua, tipe ini bisa dikenal dari beberapa ciri tertentu seperti tengkorak yang asimetris, rahang yang panjang, hidung yang pesek, rambut janggut yang jarang, dan tahan terhadap rasa sakit. Yang ketiga yaitu tanda-tanda lahiriah bukanlah merupakan penyebab kejahatan tetapi merupakan tanda pengenal kepribadian yang cenderung memiliki perilaku yang jahat dalam kurung perilaku kriminal. Yang keempat yaitu karena adanya kepribadian ini, mereka tidak dapat terhindar dari pengaruh sifat yang jahat kecuali bila lingkungan dan kesempatan tidak memungkinkan. Yang kelima yaitu penganut aliran ini mengemukakan bahwa penjahat-penjahat seperti pencuri, pelaku pembunuhan, pelanggaran seks dapat dibedakan oleh tanda-tanda dan ciri-ciri tertentu. Sekian materi saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih saya ucapkan kepada Ainul Mardiah. Untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh Alfitri Rahmadena. Kepada Alfitri Rahmadena dipersilahkan. Aliran positif terdiri dari yang pertama, determinisme biologis. Determinisme biologis adalah gagasan bahwa karakteristik dan perilaku individu ditentukan oleh beberapa aspek biologi seperti gen. Penentu biologis percaya bahwa faktor lingkungan tidak memiliki pengaruh pada seseorang. Menurut determinisme biologis, kategori sosial seperti jenis kelamin, ras, seksualitas, dan catatan didasarkan pada biologi, dan ini membenarkan penindasan dan kontrol kelompok orang tertentu. Determinisme biologis menyeratkan bahwa keadaan yang berbeda dari berbagai kelompok dalam masyarakat, termasuk mereka yang berasal dari ras, kelas, jenis kelamin, dan orientasi seksual yang berbeda, adalah bawaan dan ditentukan sebelumnya oleh biologi. Akibatnya, determinisme biologis telah digunakan untuk membenarkan supremasi kulit putih, diskriminasi gender, dan bias lainnya terhadap sekelompok orang. Yang kedua, determinisme sosiologis. Determinisme sosial menganggap bahwa kehendak manusia ditentukan oleh faktor-faktor sosial, sehingga tindakan dan keputusannya ditentukan oleh lingkungan sosialnya. Kejahatan terjadi karena faktor lingkungan. Keadaan masyarakat di sekitar manusia mempengaruhi terjadinya kejahatan. Aliran selanjutnya yaitu aliran kartografik. Ketidakpuasan para ahli kriminologi terhadap aliran klasik, maka aliran kartografis mulai muncul dan berkembang di Prancis, Inggris, dan Jerman pada tahun 1830 sampai 1880. Ajaran ini hampir sama dengan ajaran ekologis. Konsep dari ajaran ini adalah distribusi kejahatan dalam daerah-daerah tertentu, baik secara geografis maupun secara sosialis. Dianggap kejahatan ini merupakan suatu ekspresi dari kondisi-kondisi sosial. Para penganut ajaran ini adalah Quetelet dan Bury. Mazhab ini tidak hanya meneliti jumlah kriminalitas secara umum, juga studi kasus tentang juvenile delinquency, serta mengenai kejahatan profesional yang saat ini cukup menonjol. Aliran ini memperhatikan penyebaran kejahatan pada wilayah tertentu berdasarkan faktor geografik dan sosial. Menurut aliran ini, yang dinamakan dengan kejahatan adalah perwujudan dari kondisi-kondisi sosial yang ada.
Selanjutnya, aliran Marxis atau konflik. Dasar pegangan Marxis adalah beranjak dari pengalaman bahwa manusia sepanjang sejarah akan dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Beda pandangan Marxis dan Malthus adalah pada natural resource. Tidak bisa dikembangkan atau mengimbangi kecepatan pertumbuhan penduduk. Menurut Marxis, tekanan penduduk di suatu negara bukanlah tekanan penduduk terhadap bahan makanan, tetapi tekanan terhadap kesempatan kerja, misalnya di negara kapitalis. Marxis juga berpendapat bahwa semakin banyak jumlah manusia, semakin tinggi produk yang dihasilkan. Jadi, dengan demikian tidak perlu diadakan pembatasan penduduk. Pendapat aliran Marxis antara lain. Pertama, populasi manusia tidak mengendalikan makanan, tapi mempengaruhi kesempatan kerja. Yang kedua, kemelaratan bukan terjadi karena cepatnya pertumbuhan penduduk, tapi karena kaum kapitalis mengambil sebagian hak para buruh. Yang ketiga, semakin tinggi tingkat populasi manusia, semakin tinggi produktivitasnya. Jika teknologi tidak menggantikan tenaga manusia, maka tidak perlu mengendalikan jumlah kelahiran. Sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Alfitri Rahmadena. Baiklah, sekian hasil diskusi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan, kami mohon maaf. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.